Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji linearitas dan rentang dalam validasi metode analisis. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, jadi yang pertama, apa sih uji linearitas dan rentang itu? Nah, jadi uji linearitas merupakan salah satu parameter dalam validasi metode analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah metode yang digunakan mampu memberikan hasil pengukuran yang sebanding dengan konsentrasi zat yang dianalisis. Nah, pada metode spektrofotometri (VIVIS), hubungan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya nilai absorbansi seiring dengan meningkatnya konsentrasi larutan. Nah, semakin baik hubungan antara konsentrasi dan absorbansi, maka semakin baik pula linearitas metode tersebut. Sedangkan uji rentang dilakukan untuk menentukan batas konsentrasi terendah hingga yang tertinggi yang masih dapat memberikan hasil analisis yang akurat. Presisi, dan juga linear. Nah, oleh karena itu, kedua parameter ini sangat penting dalam memastikan bahwa metode analisis dapat digunakan secara terpercaya dalam pengukuran sampel. Dan selanjutnya, hukum Lambert-Beer memiliki hubungan yang sangat penting dalam percobaan UV-Vis paracetamol karena hukum ini menjelaskan bahwa nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan dan panjang lintasan cahaya. Nah, artinya itu semakin tinggi konsentrasi paracetamol dalam larutan, maka semakin besar pula absorbansi yang dihasilkan oleh alat spektrofotometer. Nah, prinsip inilah yang digunakan dalam pembuatan kurva kalibrasi untuk menentukan linearitas metode analisis. Hukum Lambert ini menyatakan bahwa absorbansi sama dengan absorptivitas molar dikalikan panjang lintasan cahaya dan dikalikan konsentrasi larutan. Nah, dengan memahami hukum ini, maka kita dapat mengetahui dasar kerja alat UV-Vis dalam menentukan kadar suatu zat. Selanjutnya, untuk dalam pengukuran linearitas dan rentang konsentrasi terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan deviasi atau penyimpangan hasil analisis. Nah, faktor tersebut antara lain ada kesalahan saat membuat larutan standar, terus juga penggunaan pipet yang kurang tepat, dan kuvet yang kotor atau tergores, serta panjang gelombang yang tidak sesuai. Kondisi alat UV-Vis yang kurang stabil juga mempengaruhi, dan adanya gelembung di dalam larutan juga dapat mempengaruhi hasil absorbansi. Jika konsentrasi larutan terlalu tinggi, maka hubungan antara absorbansi dan konsentrasi dapat menyimpang dari hukum Lambert-Beer sehingga data tidak lagi linear. Nah, oleh sebab itu, ketelitian dan kondisi alat yang baik itu sangat diperlukan agar hasil analisis tetap akurat. Selanjutnya, nilai koefisien korelasi atau nilai R digunakan untuk menunjukkan tingkat hubungan linear antara konsentrasi larutan dengan absorbansi yang dihasilkan. Nah, semakin mendekati angka 1, maka semakin baik linearitas metode analisis tersebut. Pada metode analisis kuantitatif, nilai R yang dianggap sangat baik biasanya kurang lebih 0,99. Kriteria umum penerimaan linearitas kurang lebih 0,99. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi memberikan perubahan absorbansi yang proporsional sehingga metode dapat digunakan untuk penetapan kadar secara akurat. Nah, dengan adanya nilai R yang memenuhi syarat, maka metode analisis dinyatakan valid dan layak digunakan di laboratorium. Yang terakhir yaitu aplikasi dalam bidang farmasi, yaitu seorang farmasis dapat menggunakan uji linearitas dan rentang untuk memastikan bahwa metode analisis mampu memberikan hasil yang akurat, konsisten, dan dapat dipercaya pada berbagai konsentrasi. Uji ini sangat penting dalam analisis bahan baku obat, pengujian kadar zat aktif, pengawasan mutu sediaan farmasi, serta validasi
metode sebelum digunakan secara rutin di laboratorium. Dengan adanya pengujian linearitas dan rentang, kualitas obat dapat dipastikan tetap sesuai standar sehingga keamanan, mutu, dan efektivitas obat yang digunakan oleh masyarakat dapat terjamin. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.